Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan kewarganegaraan yang ada di Indonesia, yaitu mengenai identitas nasional, hak asasi manusia, demokrasi, dan tantangan-tantangan lainnya. Mau tahu permasalahannya? Ayo kita simak. Yang pertama, kita akan membahas tentang permasalahan identitas nasional. Yang pertama, generasi muda lebih mengenal budaya asing daripada budaya lokal. Permasalahan yang kedua, kurangnya pendidikan karakter berbasis Pancasila. Contoh permasalahan yang pertama yaitu fenomena lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa daerah. Yang kedua, lunturnya semangat gotong royong di masyarakat. Di sini kita akan melihat krisis identitas nasional. Mari kita simak. Tren budaya asing seperti menyukai budaya Korea menjadi salah satu terjadinya krisis identitas. Pertukaran budaya yang cepat melalui media massa, internet, dan teknologi membuat budaya asing lebih mudah diakses dan dikonsumsi. Perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi seringkali menggeser nilai-nilai tradisional. Kemudian, sistem pendidikan yang kurang menekankan pada pelestarian budaya lokal dan lebih fokus pada budaya global, serta adanya tekanan untuk mengikuti tren global agar bisa dianggap modern dan keren. Dampak dari krisis identitas ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti anak-anak lebih sering menggunakan kata-kata slang dalam bahasa asing di percakapan sehari-hari yang menyebabkan mereka kurang mengenal kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, pada acara-acara informal atau acara sehari-hari, banyak orang lebih memilih mengenakan pakaian modern ala Barat atau Korea daripada pakaian tradisional Indonesia. Kemudian, masyarakat perkotaan pun lebih akrab dengan menu makanan cepat saji seperti burger maupun pizza. Sementara, makanan tradisional seperti gado-gado ataupun ketoprak mulai jarang dikonsumsi. Dan televisi maupun media sosial lebih banyak menampilkan konten hiburan dari luar negeri seperti drama Korea, film Hollywood, dan musik pop barat, sehingga seni pertunjukan lokal pun kurang mendapatkan tempat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk melestarikan dan menghidupkan kembali budaya kita, yaitu dengan bangga menunjukkan identitas budaya kita. Seperti yang aku lakukan sekarang ini, memakai pakaian batik. Nah, itu adalah salah satu bukti di mana kita mengalami krisis identitas nasional. Yang kedua, kita akan membahas tentang permasalahan integrasi nasional. Yang pertama, konflik antara etnis atau agama. Yang kedua, ketimpangan pembangunan antara daerah barat dan daerah timur Indonesia. Contoh permasalahan yang pertama, ada konflik SARA di Ambon dan di Papua. Yang ketegangan sosial akibat sentimen atau pribumi versus pendatang. Di sini ada 5 konflik SARA paling mengerikan ini yang pernah terjadi di Indonesia, tetapi di sini saya hanya menampilkan satu konflik SARA yang pernah terjadi. Selanjutnya, kita akan melihat permasalahan wawasan Nusantara. Permasalahan yang pertama ada limanya pemahaman tentang konsep wawasan Nusantara, dan yang kedua, perhatian terhadap daerah perbatasan masih kurang. Contoh permasalahan yang pertama ada pelanggaran batas wilayah laut oleh nelayan asing, dan yang kedua kurangnya akses pendidikan dan kesehatan di perbatasan Kalimantan dan Papua. Ini ada beberapa contoh pendidikan di wilayah terpencil, tantangan pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat permasalahan konstitusi di Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu amandemen konstitusi sering diablotisasi. Yang kedua, masyarakat tidak mengetahui isi UUD 1945. Dan contoh permasalahan yang pertama itu ada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dan yang kedua, minimnya pendidikan konstitusional di sekolah. Di slide di sini saya memberikan gambaran lagi karena sudah terlalu banyak. Permasalahan selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Permasalahan yang pertama ada hak lebih sering dituntut, kewajiban diabaikan. Dan yang kedua, pemerintah tidak sepenuhnya menjamin hak dasar rakyat. Contoh masalah yang pertama yaitu warga tidak taat pajak
dan yang kedua pelayanan publik buruk di daerah terpencil. Permasalahan yang berikutnya ada demokrasi Indonesia. Permasalahan yang pertama, keberagaman dan toleransi. Yang kedua, pembatasan kebebasan berpendapat dengan UU ITE. Contoh masalah yang pertama, kritik pemerintah dibungkam melalui pelaporan pidana. Dan yang kedua, keterlibatan elit politik dalam penyalahgunaan kekuasaan. Di sini kita sudah pernah membahas tentang demokrasi Indonesia, yaitu kita sudah tahu sendiri bahwa demos berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Dimana kemarin ada presentasi kita telah membahas suatu permasalahan yaitu tentang keberagaman dan toleransi. Saya mempunyai suatu video di mana di Kabupaten Tangerang memiliki mayoritas Muslim yang tidak taat toleransi. Kita akan melihat video ini. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ini kasihlah kita ini apa bang? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa. kenapa nggak bapak dipuri aja juga jelas apa? Dipuri itu Ini bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? baik. Baik. Banyak tuh. Sampai itu. Nah, inilah salah satu kasus yang terjadi di daerah-daerah seperti di Jawa, Kalimantan, dan beberapa provinsi lainnya. Permasalahan selanjutnya, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Permasalahan yang pertama, ada pelanggaran HAM belum diselesaikan. Dan yang kedua, intoleransi terhadap kelompok minoritas. Contoh permasalahan, yang pertama ada kasus pengusiran jemaat Kristen di Kabupaten Tangerang yang tadi kita bahas di video di sebelah. Dan yang kedua, tragedi HAM 1965 belum dituntaskan secara hukum. Yang berikutnya kita akan membahas tentang permasalahan penegakan hukum. Yang pertama, permasalahan ketidakadilan hukum, dan yang kedua, banyak aparat penegak hukum terlibat korupsi. Dan contoh permasalahan, yang pertama kasus Verdi Sambo, dan yang kedua hukuman ringan terhadap koruptor dibandingkan pencuri kecil. Kita tahu bahwa korupsi sangat merela di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang menonton tahu sendirilah. Yang berikutnya, permasalahan otonomi daerah. Yang pertama, permasalahan korupsi oleh kepala daerah, dan yang kedua, kurangnya inovasi dalam pemerintah lokal. Contoh permasalahan yang pertama, banyak bupati atau wali kota ditangkap KPK, dan yang kedua, dana desa tidak dikelola secara transparan. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas tentang permasalahan perdamaian dunia. Yang pertama, permasalahan partisipasi Indonesia masih bersifat simbolis. Dan yang kedua, politik luar negeri belum proaktif. Contoh masalah yang pertama, sikap pasif terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya. Dan yang kedua, konflik Palestina Israel belum disikapi secara konsisten. Untuk saya mempunyai kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya bahwa Indonesia menghadapi banyak tantangan di berbagai bidang kewarganegaraan. Dan saran saya, perkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, menegakkan hukum harus tegas dan adil, tingkatkan peran aktif warga negara dalam pembangunan dan perdamaian. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng